Ya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Gita Farhadina. Kontroversi Ibu Kota Negara atau IKN bernama Nusantara telah beberapa kali kami angkat. Beberapa narasumber mengatakan IKN adalah proyek mercusuar penuh tanda tanya yang dianggap sebagai ambisi Presiden Jokowi agar dikenang sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Proyek yang akan menyedot uang rakyat di APBN hingga ratusan triliun rupiah ini mendapat tanggapan dari calon presiden Anies Baswedan. Anies menyebut IKN adalah sebuah problem. Jika menjadi presiden, Anies akan mengkaji ulang proyek IKN. Sebab IKN justru menjadi sumber ketimpangan baru, bukan pemerataan baru. Pernyataan sangat keras Anies soal IKN ini diamini pakar dari Nanyang University Singapura yang mengatakan pemerataan tidak ditentukan oleh ibu kota baru. Langsung saja kita dalami pernyataan Anies Baswedan soal IKN ini bersama co-captain Timnas Amin Thomas Lembong. Selamat malam, Pak Tom. Selamat malam, Mbak Gita. Iya, Pak Tom, kita mendengar tadi pengantar Anies akan mengkaji ulang IKN, Pak Thomas Lembong, dari 3 capres di Pilpres 2024. Pernyataan Pak Anies soal IKN ini yang paling tegas akan mengkaji ulang dan membuat kajian publik ulang juga tentang relevansi IKN. Ini melawan arus yang sangat luar biasa, Pak Tom. IKN made in Jokowi, yang ngasih nama Nusantara juga Jokowi dan mendapat dukungan penuh juga dari DPR. Lalu undang-undang IKN ya harus dijalankan. Para pendukung Jokowi pun ya die hard IKN. Kita bisa lihat itu gitu. Pak Anies berencana merevisi undang-undang IKN. Gimana nih Pak Tom? Benar seperti itu atau gimana? Saya kira kalau sampai mengatakan bahwa kita akan merevisi undang-undang IKN, saya kira terlalu jauh ya. Belum tentu ya sampai ke situ ya. Mungkin saya mulai dengan sesuatu yang mendasar ya, yaitu minimnya informasi ya, data, fakta mengenai IKN yang tersedia bagi publik atau bisa diakses dengan mudah oleh publik. Ya. Sehingga yang agak jelas kelihatan adalah minimnya diskusi publik. Ya. Jadi karena itu ya, kami merasa bahwa minimum ya, mengingat jumlah anggaran yang dicanangkan begitu masif ya, ratusan triliun. Dan berbagai konsekuensi strategis lainnya ya, minimum selayaknya diadakan diskusi publik yang lebih luas, ya, lebih panjang, lebih mendalam, yang lebih partisipatif, ya kan, lebih mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dalam suasana keterbukaan, ya, di mana tidak ada yang harus takut untuk bicara. Ya, apapun opininya, ya. IKN ini bukan hitam putih menurut saya, ya, bukan iya atau tidak, jadi atau batal, ya. Saya kira bahkan paslon yang lainnya juga sudah pernah menyampaikan bahwa program seperti IKN ini pun bisa disempurnakan ya, atau bisa disesuaikan. Ya, mungkin ada masukan-masukan baru, ya kan, atau ada temuan-temuan baru yang bisa memperbaiki pelaksanaan proyek IKN ini. Ya, tapi yang sudah pasti informasi yang tersedia itu minim sekali. Ya. Beberapa jam lalu saya iseng browsing ke situs otorita Ibu Kota Baru, ya, dan di situs otorita sendiri aja informasinya sangat sedikit, ya, hanya berita di media, ya kan, kemudian struktur organisasi daripada otorita,
kemudian informasi kalau orang mau mencari lowongan ya berkarir di otorita, tapi bahkan informasi buat investor pun di situs otoritas sendiri nggak ada, ya kan? Jadi minimum ya untuk proyek yang demikian masif ya begitu besar dampaknya kepada anggaran dan ujungnya perekonomian, hemat kami perlu diadakan diskusi publik yang lebih luas, lebih intensif, lebih mendalam dengan jauh lebih banyak angka, data dan fakta detail ya daripada yang sudah ada sejauh ini. Ya, Pak Tom, memang akses datanya tadi tidak banyak, kemudian di situs resminya pun tidak mendapatkan juga akses-akses data termasuk investornya di situ. Tapi apa yang salah sebenarnya dengan IKN, Pak Tom? Pak Anies juga mengangkat soal ini bukan pemerataan baru, justru akan memunculkan ketimpangan baru. Nah, bagaimana Pak Tom menjelaskan itu kepada publik? Iya, jadi mungkin dua hal ya, Magita. Pertama, kita masih ingat bahwa program IKN ini rada dadakan, ya kan? Meskipun memang sudah dibicarakan selama bertahun-tahun, bahkan di periode pertama di antara beberapa dari kita di kabinet dengan Pak Presiden juga sudah dibicarakan, ya kan? Tapi saatnya mau melegislasi undang-undang IKN di DPR itu sangat mendadak. Suatu pagi kita semua bangun, tiba-tiba undang-undang IKN sudah jadi, ya kan, tanpa didahului oleh sebuah keterbukaan informasi, debat publik, ya kan, diskusi publik. Jadi tidak heran kalau mungkin ya banyak sekali pertanyaan karena memang tidak ada diskusi sebelumnya, ya kan, sebelum ratifikasi undang-undang IKN di DPR. Saya bisa mengerti bahwa partai-partai politik dalam sebuah koalisi harus mendukung, ya karena sebagai bagian dari koalisi ya tentunya program pemerintah harus didukung. Aneh kan kalau misalnya sebuah partai berada dalam suatu koalisi, kemudian pemerintah mendorong sebuah program, kemudian partainya memberikan suara melawan atau menolak. Itu berarti bukan koalisi, ya. Tapi itu juga bahwa semua partai dalam koalisi itu menyetujui pengesahan undang-undang IKN bukan berarti bahwa programnya sudah sempurna, ya, bahwa programnya tidak ada kekurangan, ya. Sama halnya dengan semua hal yang lain, ya kan, pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki. Namun begini, itu dari segi prosedur dan proses menuju undang-undang IKN yang kemudian menggulirkan pencairan anggaran, mobilisasi pembangunan, konstruksi dan sebagainya, ya. Tapi kedua saya mau coba ulas ya mengenai logika atau alasan yang diberikan untuk membangun IKN tersebut, ya, yaitu pemerataan. Ya. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa total biaya untuk membangun IKN dengan tujuan mencapai 2 juta penduduk di 2045 di Kalimantan Timur adalah 460 triliun rupiah. Ya. Sebagai perbandingan ya, saya mau memberikan suatu studi dari Bank Dunia, dari World Bank, dari 2015, yang pernah menganalisa, pernah menyimpulkan bahwa kalau kita mau memenuhi kebutuhan dasar di 14 kota besar di Indonesia, ya, itu membutuhkan anggaran waktu itu di 2014 170 triliun. Ya.
Nah, katakan bahwa kita tarik ke depan ke 2023, ya mungkin angkanya akan kira-kira 270 triliun. Ya, katakan kita tumbuhkan kebutuhan tersebut 5% per tahun, laju pertumbuhan yang sama seperti pertumbuhan ekonomi nasional, ya kan? Angkanya akan menjadi 270 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar, infrastruktur dasar di 14 kota dengan total penduduk 18,5 juta orang, ya, yang sudah tinggal di situ. Ya, jadi mana yang lebih masuk akal dari segi pemerataan? Kita menggelontorkan anggaran 270 triliun untuk manfaat 18,5 juta warga kita yang sudah tinggal di kota-kota tersebut, atau kita menggelontorkan 460 triliun untuk memindahkan hanya 2 juta warga kita, ya kan, mungkin banyakkan dari Jawa, ke satu titik di Kalimantan Timur. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang saya kira perlu menjadi tanda tanya dan layak untuk kita diskusi bersama dalam, sekali lagi, sebuah suasana keterbukaan. Ya, Pak Tom, tadi memang ada pemerataan baru, ternyata justru nanti adanya ketimpangan baru dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tom, ada logika-logika yang juga disampaikan tadi. Saya mau konfirmasi nih Pak, dalam satu event gitu, Pak Anies ini sempat mengisyaratkan ketidaksetujuannya, karena memang itu tadi, ini bukan pemerataan baru, justru ada ketimpangan baru. Saya mau konfirmasi ke Pak Tom, betul seperti itu Pak? Pak Anies seperti tidak setuju dengan IKN ini? Lagi, setuju tidak setuju ini bukan hitam dan putih, ya, bukan 0 atau 1, ya, ada jalan tengah, ya, ada pepatah bahwa politik itu adalah semi kompromi, ya, jadi tentunya kami juga praktis, ya, kami juga pragmatis, kami sangat sadar bahwa apapun perkembangan di seputar proyek ibu kota baru ini bisa punya dampak kepada reputasi Republik di kawasan dan di dunia internasional. Ya, jadi tidak sesederhana iya atau tidak, lanjut atau tidak. Ya, gayanya Pak Anies itu, kalau kita lihat 5 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur DKI, itu adalah kolaboratif, ya, atau istilah kitanya kan musyawarah, di mana kita percaya banget dan sudah pengalaman bahwa proses yang terbaik untuk formulasi sebuah kebijakan adalah proses yang partisipatif, ya, yang konsultatif dan ujungnya kolaboratif antara semua pemangku kepentingan terkait, stakeholders, ya. Maka dari itu, selama 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies kan juga memilih slogan untuk DKI adalah Jakarta Kota Kolaborasi, ya. Nah, kita hanya mengatakan bahwa masih banyak keraguan dan pertanyaan yang kelihatannya sulit dijawab dengan minimnya data, minimnya informasi mengenai proyek raksasa ini. Ya, kedua, ya, tidak ada pemimpin yang mengetahui semuanya, ya kan? Jadi hasil terbaik dari sebuah proses formulasi kebijakan itu menampung keahlian-keahlian dari berbagai sektor, ya kan, dari akademia, dari dunia usaha, dari masyarakat sipil, apakah itu ormas atau lembaga-lembaga peneliti, ya, dan sebagainya. Sekali lagi dalam suasana keterbukaan, ya, di mana jangan sampai ada yang takut berbicara,
pro atau kontra, ya. Uh, jadi itu proses yang masih belum terjadi dan yang hemat kami sejauh-jauhnya dilakukan, dan kita lihat juga kondisi ekonomi tahun depan, ya kan, dan di tahun pertama periode 2024-2029, dan juga sentimen masyarakat, ya, itu semuanya harus menjadi faktor pertimbangan untuk memastikan kebijakan yang optimal terkait proyek IKN ini. Ya, butuh banyak perspektif untuk menghasilkan kebijakan yang optimal, Pak Tom. Pak Tom juga sempat ngomong ya, kita akan inisiasi untuk ada uji publik lagi, melibatkan banyak-banyak pihak. Saya ingin penegasan dari Pak Tom, siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan, teknisnya seperti apa nanti ketika uji publik itu dilakukan? Saya kira tidak terlalu jauh berbeda dengan mega proyek lainnya ya. Apakah itu MRT di Jakarta, ya kan, di mana ada studi kelayakan yang dilakukan secara serius oleh pihak-pihak yang bersertifikasi, ya, yang sudah punya kredibilitas dan pengalaman yang solid. Kemudian juga proyek di mancanegara, ya, apakah itu misalnya proyek kereta api Crossrail di London, ya kan, atau pembangunan stadion seperti Jakarta International Stadium, ya, itu mengikut sertakan semua kalangan, seperti lembaga peneliti, akademisi yang ternama, ya, dan kredibel, yang memang bidangnya di situ. Kemudian juga dunia usaha, termasuk dari segi sektor keuangan, ya, bahwa bagaimana caranya membuat proyek ini menjadi bankable, istilahnya, layak untuk didanai, ya kan, atau dapat diterima oleh investor, ya kan, dapat diterima oleh perbankan untuk memberikan kredit dan sebagainya, ya. Tentunya juga ekonom, ya, aktivis lingkungan hidup, aktivis pemberantasan kemiskinan, atau aktivis buruh, ya, misalnya, ya, dalam suasana yang terbuka sebetulnya semuanya welcome, tapi tentunya kita mencari masukan dari narasumber dan ahli yang kredibel, ya, dan relevan. Ya, artinya akan dilibatkan nanti orang-orang kredibel di situ untuk mendapatkan perspektif tadi agar kebijakan itu optimal, Pak Tom. Ya, Pak Tom, kita tadi sudah membedah ya, ada banyak bolongnya memang di IKN ini, secara undang-undang yang dadakan, uji publik yang tidak seoptimal itu, kemudian tidak ada data yang bisa diakses dengan lengkap oleh masyarakat, belum adanya keterbukaan. Tidak hanya calon Presiden Anies Baswedan yang menyoroti itu. Ternyata ada juga Ganjar Pranowo, salah satu capres juga untuk 2024, yang justru mengatakan IKN nggak laku di mata investor asing. Nah, artinya ada dua capres yang mengkritik IKN. Hanya pasangan Prabowo Gibran yang membela IKN gitu. Gibran mengatakan yang sudah tidak usah ditanggapi katanya. Tapi seperti apa tanggapan Pak Tom atas respons cawapres Gibran yang mengatakan tidak usah ditanggapi, sementara dua capres lainnya memang melihat ada yang salah dalam proyek IKN ini? Saya kira mungkin kita juga tidak perlu terlalu jauh, ya, membaca respon dari Mas Gibran, ya. Mungkin beliau tidak mau di doorstop, ya kan, secara mendadak.
mungkin nanti beliau akan mencari waktu yang lebih tenang, ya, yang lebih sesuai supaya bisa memberikan respons yang sistematis terhadap kritikan dari kedua paslon lainnya. Ya. Mungkin juga beliau tidak mau dijebak ke dalam suatu polemik dengan paslon lainnya, ya kan? Dan memang bukan niat kami untuk menyerang siapa-siapa, ya. Niat kami hanya untuk memastikan bahwa kalau kita mau mempertaruhkan ratusan triliun, bukan hanya anggaran pemerintah, ya, bukan hanya APBN, tapi sumber daya ekonomi total ekonomi kita, ya, karena katakan juga investasi dari sektor swasta, ya, meskipun dibilang tidak membebankan APBN, tapi itu kan uang swasta yang bisa dipakai untuk yang lain, yang tidak jadi dipakai untuk yang lain, dipakainya untuk IKN gitu, ya. Jadi sumber keuangan, ya, atau daya investasi yang mau dipertaruhkan di proyek ini kan besar sekali, ya. Jadi sekali lagi saya mau menekankan keinginan kami adalah optimalisasi proses dan kebijakan, ya, demi kebaikan semua, gitu, demi kebaikan negara, demi kebaikan keuangan negara dan kebaikan ekonomi, ya, dan konsensus publik, ya, supaya apapun nanti formulanya, ya, itu mendapat dukungan publik yang luas dan solid karena sudah melalui sebuah proses yang transparan, ya, sudah menyuarakan semua pro dan kontra, dan kesimpulannya adalah ABCD, ya kan, dan publik bisa menilai, bisa melihat bahwa formula yang diputuskan pada ujungnya sudah melibatkan ahli-ahli, sudah melalui sebuah proses yang serius, ya kan, dan terbuka. Ya, Pak Tom, tadi kita bicara, oke lah, tidak perlu mengomentari terlalu jauh antara sautan-sautan dari orang-orang yang bertarung di Pilpres 2024, Pak Tom. Tapi masyarakat tentu ingin melihat gagasan dan melihat komitmen dari capres-cawapres ini gitu. Kalau kita bicara soal Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu, memang ada satu hal yang kontradiktif juga ketika Pak Ganjar mengatakan IKN tak laku segala macam, sementara Pak Mahfud masih Menko Polhukam dan dia justru membela IKN yang memberi HGB 190 tahun, lalu kemudian menyinggung Presiden Soeharto yang pernah memberi HGB 90 tahun, seperti belum kompak. Ini bagaimana tanggapan Pak Tom? Sementara masyarakat pun butuh untuk diyakinkan gitu, Pak Tom. Saya kira bahwa proyek IKN itu punya baik kekurangan maupun kelebihan, itu tidak kontradiktif, ya. Jadi semua program, semua proyek pasti tidak ada yang tanpa kekurangan, ya kan. Jadi kritik itu kan diperlukan dan sehat, dan selama kritik itu didasari pada data, fakta, ya, dan logika. Jadi dan idealnya juga dilandasi atas niat baik, ya kan. Jadi saya pastikan bahwa dari paslon Anies Mohaimin, ya, sudah pasti kami berniat baik, ya, tidak ada niat buruk, tidak ada niat untuk yang lainnya kecuali memperbaiki atau mengoptimalkan, ya, demi kebaikan
ekonomi dan masyarakat. Ya, oke. Pak Tom, kita coba tinggalin dulu nih yang soal capres-cawapresnya, tapi kita lihat kritik dari pihak eksternal, Pak Tom. Singapura pun mengkritik IKN dari pakar sosiologi perkotaan dari Nanyang Technological University. Dia justru juga meng-highlight soal pemerataan. Jadi katanya IKN ini bukan solusi pemerataan juga gitu, Pak Tom. Dan apakah mungkin pernyataan akademisi Nanyang University ini juga menjadi sikap resmi Temasek, pemilik dana raksasa pemerintah Singapura yang sempat dirayu juga oleh Presiden Jokowi untuk berinvestasi? Apakah memang Singapura juga nggak tertarik, Pak Tom? Nggak, saya kira ini satu hal yang perlu saya luruskan ya. Jadi Profesor Zulfikar Amir ini teman saya, adalah sesama rekan saya di tim Jubir Pak Anies. Ya, jadi saya kira pernyataan Prof. Zulfikar itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi, ya, sebagai peneliti, dan kedua juga sebagian dalam peranannya sebagai salah satu jubir Pak Anies. Ya. Jadi itu bukan mencerminkan pandangan pemerintah Singapura atau lembaga investasi dari Singapura seperti Temasek ya. Ya bahkan juga belum tentu mencerminkan universitasnya Profesor Zulfikar ya, National University of Singapore, di mana juga pasti ada beragam macam pendapat pro maupun kontra terkait konsep dan program IKN ini. Ya, jadi tentunya di antara sesama timnya Pak Anies, kami agak konsisten, ya, menyuarakan bahwa ya yang disorot oleh Prof. Zulfikar adalah ya kalau tujuan kita memang pemerataan, rasa-rasanya kok menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk hanya satu titik di Kalimantan Timur, di tengah hutan, untuk memindahkan 2 juta warga kita dalam 20 tahun ke depan, ya itu rasanya kok tidak begitu logis ya, tidak begitu masuk akal. Kalau tujuannya pemerataan ya. Kalau ada tujuannya lain, mari kita bicara. Ya, mungkin ada tujuan lain, misalnya tujuan keamanan, ya kan, tujuan militer, tujuan geopolitik atau yang lainnya. Tapi kalau tujuannya pemerataan, ya rasa-rasanya kok kurang masuk nih, dari segi angka, dari segi rasio, ya, dari segi perbandingan dengan opsi-opsi lainnya. Ya. Nah itu pentingnya diskusi publik yang terbuka. Ya, kalau misalnya ada tujuan-tujuan lain, mari dibuka. Ya. Atau diterangkan kenapa harus dirahasiakan. Apakah ini rahasia militer? Apakah ini rahasia dari segi keamanan nasional, ya kan? Tapi minimum ada diskusi itu. Ya. Yang disorot Prof. Zulfikar saya kira khusus klaim bahwa tujuan utama daripada proyek Ibu Kota Negara baru ini adalah pemerataan. Untuk investor asing, Pak Tom, padahal data sulit diakses, orang juga tidak tahu investor yang sudah masuk ini siapa saja gitu. Tapi sepertinya tidak kunjung masuk nih investor asing, Pak Tom. Namun sebagai penerus IKN katanya ini, Prabowo Gibran ini yakin akan ini IKN ini akan diminati investor asing. Nah, bagaimana Pak Tom melihat ini? Ya, ini juga bagian dari kurangnya data dan informasi ya. Dengan minimnya angka, minimnya data, minimnya informasi mengenai IKN, ya sulit untuk menilai bagian mana yang menarik buat investor, ya kan? Dan bagian mana yang menarik untuk investasi jangka pendek, bagian mana yang menarik untuk investasi jangka menengah, dan bagian mana yang menarik untuk jangka panjang, investasi jangka panjang. Ya, jadi
data dan informasi itu kelihatannya kurang sekali sampai sejauh yang saya ketahui karena seumur hidup saya, banyakkan karir saya habiskan di dunia keuangan dan investasi. Ya, jadi dalam pergaulan saya dengan kalangan investor, ya semuanya masih mencari data, mencari informasi, uh, dan apa uh, terlalu dini untuk menilai ya apakah IKN atraktif untuk investor atau tidak. Ya, karena benar-benar tidak ada data, tidak ada informasi. Ya, peta dengan lokasi proyek aja saya nyarinya belum ketemu. Ya kan, misalnya proyek spesifik misalnya bang, ada tawaran boleh mendapat konsesi untuk membangun rumah sakit. Uh, kapasitas berapa ranjang, ya kan, lokasinya di mana, ya kan, jarak ke istananya berapa jauh dan sebagainya, itu enggak, sejauh yang saya lihat ya tidak ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah ini atraktif atau tidak atraktif untuk investor karena informasinya belum ada, gitu kira-kira. Ya, artinya informasi yang kurang terbuka dan kurang lengkap ini yang justru menjadi ganjalan saat ini, Pak Tom, untuk IKN ya. Rasa-rasanya itu dulu ya. Nanti kalau sudah ada angka, sudah ada informasi, baru kita bisa pelajari kan, baru kita bisa bilang, oh ini hitungannya salah, ya, atau oh ini asumsinya kelihatannya tidak realistis, ya. Tapi asumsinya aja kita belum lihat, angkanya aja, hitungannya aja belum pernah kita lihat, ya. Ada beberapa investor yang bilang ke saya, mereka melontarkan pertanyaannya sangat mendasar kepada pejabat-pejabat pemerintah kita, seperti misalnya, kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya 15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%, itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor, sampai sekarang belum ada jawabannya. Ya, jadi sekali lagi, saya kira kita harus fair, ya, kita harus adil, ya, tidak bisa langsung mengatakan bahwa IKN tidak atraktif atau tidak bankable, ya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa angka, data dan informasi untuk menilai apakah proyek ini menarik untuk investor atau tidak belum tersedia. Oke, Pak Tom, sebagai penutup, Pak Tom, apa penegasan dari Pak Tom yang ingin disampaikan di Bizmaker ini soal pandangan Anies Baswedan dan Caimin tentang IKN? Saya kira pertama, yang sudah pasti kami mempunyai hanya niat baik. Ya, tidak ada niat lain selain niat baik. Dan kami hanya ingin mendorong sebuah pendekatan yang bertanggung jawab, yang responsible, ya, kepada masyarakat, yang ujungnya akan menanggung biaya daripada proyek ini melalui pembayaran pajak, melalui utang, termasuk utang BUMN yang terlibat di dalam pembangunan IKN, ya. Jadi kami hanya ingin fair, ya, fair kepada masyarakat. Kita juga mau fair kepada pemerintah, ya, dan kepada pelaksana daripada proyek ini, ya. Dan saya kira insya Allah
banyak pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dalam bulan-bulan ke depan dengan disediakannya informasi-informasi yang saat ini belum ada. Ya. Uh, Sekali lagi, kami hanya lumayan yakin pada satu poin, ya, yaitu sangat patut diragukan bahwa ini adalah instrumen yang optimal kalau tujuannya pemerataan. Ya, karena ratusan triliun bisa dibagi ke lebih banyak titik. Ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Nusa Tenggara. Ya, nah itu akan lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan Jawa luar Jawa daripada semuanya terkonsentrasi hanya di satu titik di tengah hutan di Kalimantan Timur. Ya, itu hemat kami cukup logika ya, cukup mendasar. Jadi sekali lagi mungkin ada istilahnya justifikasi atau alasan yang masuk akal di luar pemerataan, ya. Dan sekali lagi kami berharap bahwa kalau ada alasan lain yang baik dan masuk akal atas dasar data dan fakta agar segera bisa dibagi, di share ya kepada publik dan kepada semua kalangan. Oke, Pak Tom, terima kasih banyak Pak Tom sudah berbincang bersama kami di Newsmaker, Pak Tom. Terima kasih juga Mbak Gita kesempatannya. Iya. Oke, sampai di sini Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.